Al-Quran yang suci adalah wahyu terakhir daripada Allah. Ia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci ini adalah panduan untuk semua manusia. Mesejnya kekal sepanjang zaman dan untuk semua orang. Sifat mukjizat Al-Quran terbukti dalam banyak cara. Gaya bahasanya yang unik tiada tandingan. Tiada manusia boleh membuat satu surah sepertinya. Cabaran ini telah ada lebih 1400 tahun. Al-Quran kekal terpelihara dengan sempurna, tanpa sebarang perubahan. Ini adalah janji daripada Allah sendiri, satu keajaiban yang benar. Al-Quran mengandungi ilmu yang mendalam. Ia menceritakan tentang alam semesta, penciptaan dan sifat manusia. Hebatnya, banyak fakta sains yang disebut dalam Al-Quran tidak diketahui manusia semasa ia diturunkan. Fakta-fakta ini baru sahaja ditemui oleh sains moden baru-baru ini. Petunjuk sains yang datang lebih awal ini adalah tanda jelas ia datang dari Tuhan. Ilmu seperti ini tidak mungkin datang dari mana-mana manusia. Ia mengesahkan bahawa Al-Quran adalah benar-benar firman Allah. Perkara ini menguatkan iman orang yang beriman. Ia juga mengajak orang yang tidak beriman untuk berfikir. Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan keajaiban tanpa henti. Mukjizatnya terus tersingkap dari masa ke semasa. Kajian tentang nombor dalam Al-Quran bukanlah perkara baru. Sepanjang sejarah Islam, para ulama dan pemikir tertarik dengan aspek matematik dalam kitab ini. Mereka perasan nombor-nombor yang berulang dan kiraan tertentu. Pemerhatian ini membawa kepada kajian yang lebih mendalam. Tujuannya adalah untuk memahami hikmah di sebalik corak-corak ini. Bidang ini kadang-kadang dipanggil kajian nombor Al-Quran. Ia mengkaji kepentingan nombor-nombor yang disebut dalam Al-Quran dan ciri-ciri nombor dalam teks itu sendiri. Salah satu kejadian nombor yang paling terkenal adalah berkaitan dengan nombor 19 dalam Al-Quran. Nombor ini muncul dalam surah Al-Mudaththir, surah ke-74. Ia disebut sebagai penjaga api neraka. Para pengkaji telah menemui banyak contoh gandaan 19 yang berkaitan dengan kiraan perkataan, huruf dan ayat. Cara sebenar untuk klaim devisis berdasarkan balas prosperan coklat dari Allah. Ia menunjukkan sims designai King Vincent Toulouse. Antara pelbagai pemerhatian nombor dalam Al-Quran, sesetengah pengkaji telah mengetengahkan satu corak berkaitan nombor 237. Nombor khusus ini dikatakan muncul daripada penelitian teliti terhadap wahyu-wahyu terawal. Ia memberi tumpuan kepada urutan surah-surah pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Corak 237 ini dilihat sebagai satu lagi petunjuk halus tentang susunan Al-Quran yang teliti dan ditetapkan oleh Allah. Corak ini menghubungkan nombor-nombor dengan surah-surah awal yang penting. Asal-usul 237 ini dikaitkan dengan zaman awal ini. Nombor 2 dalam 237 sering dikaitkan dengan surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam, surah ke-68, diakui secara meluas sebagai surah kedua yang diwahyukan kepada Nabi. Nombor 3 juga dikaitkan dengan surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil, surah ke-73, dikenali surah ketiga mengikut urutan waktu penurunan wahyu. Surah Al-Alaq, surah ke-96, mempunyai kedudukan yang unik dalam Islam. Ia mengandungi ayat-ayat Al-Quran yang pertama sekali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini berlaku di Gua Hira. Malaikat Jibril datang kepada Nabi dan perintahkan baginda untuk baca. Ini menandakan permulaan kenabian baginda dan permulaan wahyu terakhir dari Tuhan. Surah ini menekankan kepentingan ilmu, membaca dan kekuasaan Allah sebagai pencipta. Tema-tema utama surah Al-Alaq berkisar tentang pembelajaran. Ia menonjolkan penciptaan manusia oleh Allah daripada segumpal darah. Ia menyebut tentang Allah mengajar dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Tema-tema ini menetapkan nada untuk keseluruhan mesej Al-Quran. Mencari ilmu adalah perkara utama dalam Islam. Wahyu pertama ini terus menetapkan prinsip ini. Surah Al-Qalam, yaitu surah ke-68, adalah surah Makkiyah awal yang sangat hebat. Ia mempunyai kepentingan yang besar dalam tradisi Islam. Kebanyakan ulama bersetuju bahawa ia adalah surah kedua yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Urutan penurunan wahyu yang khusus ini sangat penting. Kedudukan kedua inilah yang memberikan angka 2 dalam corak nombor 237 yang sedang dibincangkan. Surah ini bermula dengan sumpah demi pena Al-Qalam dan apa yang ditulis dengannya.
Ini terus menekankan kepentingan menulis dan ilmu pengetahuan. Tema-tema utama surah Al-Qalam adalah pelbagai. Ia mempertahankan pribadi Nabi Muhammad SAW dan menolak tuduhan orang yang menentangnya yang memanggil baginda gila. Allah sendiri menjadi saksi akan kemuliaan akhlak Nabi. Surah ini juga menceritakan kisah pemilik-pemilik kebun. Kisah ini menjadi amaran terhadap sifat sombong dan tidak bersyukur. Selepas surah Al-Alaq dan surah Al-Qalam, surah Al-Muzammil surah ke-73 telah diwahyukan. Ia secara meluas dianggap sebagai surah ketiga mengikut urutan waktu penurunan. Kedudukan ketiga ini penting dalam corak 237. Ia memberikan angka 3 dalam pemerhatian nombor ini. Nama Al-Muzammil merujuk kepada orang yang berselubung. Ia ditujukan terus kepada Nabi Muhammad SAW. Baginda berselubung kerana hebatnya pengalaman awal menerima wahyu. Surah ini memberi ketenangan dan panduan kepada baginda. Surah Al-Muzammil menekankan kepentingan solat malam, yaitu tahajud. Ia mengarahkan Nabi dan juga orang beriman untuk berdiri solat sebahagian malam. Amalan ini dikatakan sangat baik untuk perkembangan rohani. Ia membantu dalam memahami Al-Quran dengan lebih mendalam. Surah ini juga menyeru kepada kesabaran dan ketabahan. Nombor 2, 3 dan 7 yang membentuk corak 237 mempunyai makna simbolik yang penting dalam Islam. Makna-makna ini diambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Memahami nilai simbolik setiap nombor ini boleh menambah lagi penghargaan terhadap corak tersebut. Nombor 2 sering melambangkan pasangan. Allah menciptakan banyak perkara secara berpasangan, langit dan bumi, siang dan malam, lelaki dan perempuan. Ini menunjukkan keseimbangan dan saling melengkapi dalam ciptaan. Penyaksian dua orang saksi juga penting dalam undang-undang Islam. Nombor 3 kerap muncul dalam amalan dan ajaran Islam. Ia sering menandakan ulangan untuk penekanan atau kesempurnaan. Contohnya, mengambil wuduk melibatkan membasuh bahagian tertentu 3 kali. Mengulang doa 3 kali adalah digalakkan. Nabi SAW sering melakukan sesuatu 3 kali. Nombor 9 sendiri menghid versevat kugabins. Penemuan dan renungan tentang corak nombor dalam Al-Quran, seperti pemerhatian 237, boleh meningkatkan iman dengan mendalam. Bagi orang beriman, corak-corak ini menjadi tanda-tanda tambahan atau ayat-ayat akan ilmu Allah yang tidak terhingga dan perancangannya yang teliti. Ia menunjukkan bahawa Al-Quran bukan sekadar himpunan perkataan, tetapi sebuah karya agung ciptaan Tuhan. Ketepatan dan keselarasan yang ditemui dalam nombor-nombor ini boleh menimbulkan rasa kagum dan takjub. Ia mengukuhkan keyakinan bahawa Al-Quran adalah benar-benar firman Allah yang tidak diubah. Ini menguatkan hubungan orang beriman dengan kitab ini. Kajian nombor seperti ini juga boleh membawa kepada pemahaman Al-Quran yang lebih mendalam. Apabila seseorang mengkaji corak-corak ini, ia sering memerlukan pembacaan yang teliti dan perhatian kepada perincian. Proses ini sendiri boleh mendedahkan pemahaman baru tentang makna dan susunan teks. Ia menggalakkan hubungan yang lebih rapat dengan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun panduan utama datang daripada makna perkataan yang jelas, aspek nombor ini boleh menonjolkan hubungan halus dan antara bahagian-bahagian Al-Quran yang berbeza. Ia boleh mendedahkan satu kesatuan tersembunyi yang mungkin terlepas pandang. Ini menambah kekayaan dalam pengajian seseorang. Walaupun kajian corak nombor dalam Al-Quran boleh jadi menarik, adalah penting untuk mendekati subjek ini dengan penuh hormat dan bijaksana. Al-Quran pertama sekali adalah kitab panduan. Mukjizat utamanya terletak pada mesejnya yang mengubah, gaya bahasanya yang tiada tandingan, dan ajaran rohaninya yang mendalam. Pemerhatian nombor adalah aspek sampingan. Ia boleh menguatkan iman seperti yang dibincangkan, tetapi ia tidak sepatutnya mengatasi tujuan utama Al-Quran. Matlamat utama berinteraksi dengan Al-Quran adalah untuk memahami perintah Allah dan hidup mengikutinya. Seseorang mesti berhati-hati dengan andaian atau ketaksuban yang berlebihan. Tidak semua penemuan nombor yang dicadangkan mungkin betul atau penting. Mudah untuk terperangkap mencari corak di tempat yang tidak dimaksudkan oleh Tuhan atau salah mentafsirkannya. Ini boleh membawa kepada kekeliruan atau memesongkan ajaran Islam. Dapatkan maklumat lanjut di laman polaijaz.blogspot.com/2025. Penafian buku ini ditulis dengan tujuan .html.
Penafian buku ini ditulis dengan tujuan untuk memperkasakan pemahaman pembaca tentang keajaiban Al-Quran melalui kajian pola angka 237. Kami mengakui bahawa Al-Quran adalah kitab suci Islam dan segala kajian tentangnya harus dilakukan dengan hormat dan takwa. Kami juga mengakui bahawa tafsir dan pengertian tentang Al-Quran adalah perkara yang sensitif dan memerlukan pengetahuan serta kearifan. Oleh itu, kami menggalakkan pembaca untuk merujuk kepada ulama dan sumber yang terpercaya dalam memahami ajaran Islam. Buku ini tidak bermaksud menggantikan penafsiran atau pengajaran daripada ulama. Ia hanya bertujuan untuk menyajikan satu sudut pandangan tentang keajaiban Al-Quran dari segi matematik dan logik. Kami berdoa agar buku ini dapat membantu pembaca memperdalam pemahaman tentang keagungan Al-Quran dan mengukuhkan keimanan mereka. Semua puji bagi Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Mengampuni. Bab Zoro, pengenalan khas pola numerik dalam Al-Quran. Muka 61 hingga 64. Dalam muka 61 hingga 64 Al-Quran, terdapat 12 surah pendek yang terdiri daripada surah 103 hingga 114. Jumlah ayat dalam surah-surah ini adalah seperti berikut. Jadwal salin, surah ayat 1. Al-Asr 3, Sad Al-Humazah 9, Sad Al-Fil 5, 1, Quraisy 1, Al-Ma'un Kafirun 3, Al-Mahdahat Al-Masr Sad 6, Sad An-Nasr 3, Lahab 5, Al-Ikhlas 4, Sad Al-Falaq 6. Jumlah ayat 3 plus 9, 57, 36, sepakantai, 15 ayat. Pengelompokan ayat 11 plus 4 plus 2 plus 6, plus 9, 11 tidak. Al-Asr plus 9 Al-Humazah, plus Fil. 4 Al-Quraish. 3 Al-Kafirun, 6 Al-Masad. Tidak ada dalam pengelompokan asli, mungkin kesalahan dalam perhitungan. Tidak ada dalam pengelompokan asli, mungkin kesalahan dalam perhitungan. 6 An-Nas, pola 237 dalam halaman 604 surah 1, surah 7 4 Al-Mudathir. 56 ayat surah 2 13 jam anonis ayat. Surah 62 ayat, 52 ayat, 19 ayat. Pelayanan 2, bersama di 2 April 17 Jumlah surah dalam halaman 64 dan 12. 2 gambaran 2. Jumlah ayat dalam surah yang dan yang berkaitan dengan dalam 2 surah 46 ada 19, 14 plus 15 surah 20 15 dan indulum surah 47 ayat. Saraf pada 7 ke giga blazemen bantu spion dan 9 ban ada 2 million. Instant ijaz kiraan logik multidimensi, surah 2 Al-Baqarah, surah 3 Al-Imran, dan surah 7 mempunyai jumlah ayat 219 plus 200, 695 ayat. Mukafat 1. Halaman 2 dan 1 dalam Quran mungkin merujuk kepada surah-surah pendek yang mempunyai pola angka tertentu. 5 plus 7 ayat, surah 107 mempunyai 7 ayat, dan surah 103 Al-Asr mempunyai 3 ayat. 5 plus 7 dan 12 yang sesuai dengan jumlah surah dalam halaman 6, 101, 6, Pola 237 sebagai fenomena matematik. Pola 237 dalam Al-Quran menunjukkan tingkat keteraturan dan kecerdasan matematis yang mendalam. Hal ini menguatkan kepercayaan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah dengan struktur yang sempurna dan makna yang luar biasa. Mengkaji pola-pola ini dapat membantu umat Islam meningkatkan keimanan dan pemahaman tentang ajaran Al-Quran, serta menghargai ketertiban yang ada dalam ciptaan Allah. Penutup, semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang keajaiban Al-Quran dan meningkatkan keimanan para pembacanya. Dengan memahami pola angka 237, pembaca diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan penghargaan mereka terhadap Al-Quran sebagai kitab suci yang sempurna. Soalan dan analisis. Ayat dalam surah 103 hingga 116. Surah 103 Asr 44 Al-Humazah 9 ayat. Surah 105 Al-Fil 5 ayat. Surah 104 ayat. Surah 107 7 ayat. Surah 108 3 ayat. Surah 109 Al-Masad 5 ayat Sotaim hingga surah 119 ayat. Fars 5 ayat. Surah 109 ayat. Surah 116 6 ayat. Jumlah ayat tanpa keliru dalam soalan. 3 Cina plus Mesmatan plus 3 plus 3 plus 5 plus 6 plus 9 ayat. Perhatian, soalan menunjukkan pengiraan 11 plus 6 plus 2 plus 6 plus 6 yang keliru kerana campuran grouping. Contohnya, mungkin belas daripada 3 plus 9 plus 5. Selaku 5.
Ma plus 7 plus 3, surah naik 18 dalam, bukan 7 plus 3 18. Kesalahan mungkin berasal daripada perbezaan edisi atau kesilapan dalam pengiraan. Surah 68, 73, Wahyu 1, Surah 9 Al-Alaq, 19 ayat Wahyu pertama. Surah 68 Al-Kalam, 52 ayat. Surah 23 Al-Muzammil, 20 ayat. Surah 74, 56 ayat. Pola 233, 2 plus 3, 7, Surah 286 ayat. Surah 3 Al-Imran, 200 ayat. Surah 7 Al-Araf, 297 ayat, 217 dijumlahkan sebagai nombor. Mukafat, halaman 21 dengan 57 ayat. Makna mukafat di sini tidak jelas. Jika merujuk halaman 2 dan 1 dalam Quran, ia bergantung kepada edisi Quran. Contohnya, surah pendek di akhir Quran mungkin kumpul di halaman 61-64. Ijaz kiraan logik multidimensi, numerologi Quran. Fenomena numerik seperti jumlah surah dengan 7 ayat, surah 1 Al-Fatihah, 103 Al-Asr, 110 An-Nasr. Pola simetri dalam susunan ayat, contohnya surah 111 mempunyai 7 plus 3 plus 3 plus 5 ayat. Wahyu 125, surah 58 atau 73 mempunyai pola 19 plus 52 plus 96 plus 1.7 ayat. Kesimpulan, Quran mempunyai struktur matematik yang terancang, seperti konsistensi ayat, pola simetri, dan nombor-nombor yang mempunyai makna. Walau bagaimanapun, perbezaan dalam pengiraan mungkin di sisi Quran yang berbeza alam susun. Kesilapan dalam grouping ayat. Interpretasi numerologi yang subjektif. Analisis lanjut pola numerik dalam Quran. Surah 103-111 dan pola 237. Saat pola ayat dalam surah 103 hingga 111. Surah 103 hingga 11 terdiri daripada 12 surah dengan jumlah ayat seperti berikut. Jadwal salin. Surah ayat pengiran 1 Al-Asr 331. Al-Humazah 9 di 12. 1 Al-Fil 5 11. Quraisy 4 2 1 Al-Ma'un 7 28. Sal Kafirun 3 plus 3 siapa? Al-Masad 5 plus 5 36 1. An-Nasr 3 1 Al-Lahab 5 4. Al-Ikhlas 4 plus 4 Al-Falaq 5 plus 5 1. An-Nas 6 plus 9. Kesimpulan, jumlah keseluruhan 6 plus 3 19 plus 4 plus 3 plus 6 plus 6 plus 6 seperti dalam soalan. Pola 3 plus 5 4 7 3 5 6 menunjukkan kadar ayat yang simetri. Contohnya surah 138 110 mempunyai 3 ayat, surah 105 119 mempunyai 5 ayat. 1 pola 207 surah 23 plus 2 surah Al-Qara 286 ayat. Surah 3 Al-Imran 200 ayat. Surah 7 Al-Araf 209 ayat. Jumlah ayat 286 plus 209 695 ayat. Pola 2 3 2 23 dalam nombor. 2 kali 3 kejujuan bumper 2 perkalian. Kesimpulan, pola 2 3 mungkin merujuk kepada peringkat wahyu. Surah 237 adalah surah Madaniyah yang diturunkan selepas hijrah. 42 boleh bergandingan dengan ayat kursi yang mempunyai 40 huruf plus 2 kata Allah. 1. Wahyu 1 hingga 68 Jufditiyat. Surah 96 Al-Alaq Wahyu pertama 19 ayat. Surah 68 Wahyu ketiga 52 ayat. Surah 73 Al-Muzammil Wahyu keempat 20 ayat. Surah 74 Al-Mudaththir Wahyu kelima 56 ayat. Jumlah ayat 14 plus 52 plus 250 plus 127 ayat. Kesimpulan, dalam Muhammad Yudhusha, Batsmin adalah nombor suci dalam tradisi Islam. Pola 11 Meveni Dudas 12 Sibiunun menghasil dan 50 ledwin fiab 75 untuk 52 Surah Al-Qamar dan langit itu menggantung dengan kekuatan yang hebat. Sat, ijaz kiraan logik multidimensi Quran mempunyai struktur matematik yang kompleks termasuk pola 2 surah 1, 7 ayat, surah 1 Al-Asr, 3 ayat, 13 surah Jujo jika digabungkan dengan surah 49. Pola 19 surah 9 Namak 19 ayat. Huruf Nun dalam surah 68 muncul 133 kali, 133 Kesimpulan, pola-pola ini menunjukkan keharmonian matematik yang sengaja direka Allah untuk meneguhkan keaslian Quran. Fenomena ini dikenali sebagai ijazaiban Quran dalam matematik. Analisis lanjut pola 237 dalam Quran. Pola 237 dalam Quran boleh dianalisis dari beberapa sudut, termasuk pengiraan ayat, susunan surah, dan misteri numerik Quran.
Mari kita kaji secara mendalam. 1. Pola 27 sebagai nombor surah. Surah 2 Al-Baqarah 286 ayat, surah terpanjang dalam Quran. Surah 3 Al-Imran 200 ayat. Surah 7 Al-Araf 209 ayat. Kesimpulan, 2 plus 3 plus 7, 12. Nombor 12 mempunyai keistimewaan dalam Islam. Contohnya 12 imam dalam Syiah, 12 batu hujung dalam haji. Nombor 42 boleh bergandingan dengan ayat Kursi surah 2 yang mempunyai 40 huruf plus 2 kata Allah. 1. Pola 237 dalam pengiraan ayat surah 2 plus 3 plus 7 mempunyai jumlah ayat 286 plus 200 plus 209 695 ayat. 695 manhastikluslim. Nombor 109 mempunyai misteri tersendiri dalam kajian numerik Quran. Pola 27 dalam susunan wahyu. Wahyu pertama Nasrul Al-19 ayat mempunyai pola-pola 1 yang boleh rujuk ke pul fakir dalam hadis. Wahyu ketiga, surah 68 Al-Qalam 52 ayat. Wahyu ketujuh surah 76 ayat 5 plus 6 dengan 11. Kesimpulan pola 19 Wahyu 152 menunjukkan 19 plus 52 plus 1 lanting 77 surat nombor prima dan mempunyai makna 127 plus 7 perkara-perkara yang terpuji dalam Quran. 127 juga boleh berganding dengan surah 127 jin yang mempunyai 26 ayat. Asan, pola 237 dalam kombinasi nombor 237 boleh diartikan sebagai 2 surah Al-Baqarah yang memuatkan undang-undang Islam. 3 surah Imran, surah tentang keluarga dan masyarakat. 7 surah Al-Araf, surah tentang sejarah dan peringatan. Kombinasi 2 3 42, 42. Nombor 42 boleh merujuk kepada 42 huruf dalam setoran wahyu pertama. 42 surah Makkiyah dalam Quran. 1. Pola 2 dalam perkataan kunci kata 2 hamzah pelawat 5 kali. Surah 3 pertama kali, surah 7 71 kali. Jumlah 856 plus 71 2 kali. Kata rahmat dalam surah 2 kali, 11 kali surah 11 kali. 11 plus 13 plus 10 39 kali. 1. Pola 237 dalam huruf pembuka. Surah 2 Alif Lam Mim 3 huruf. Surah 3 Alif Lam Mim huruf. Surah 7 Alif Lam Mim Sad. Jumlah huruf pembuka 3 plus 3 plus 1 plus 10 huruf. Huruf Nun dalam surah 6 dan Kalam muncul 103 kali, 133 7 11. 1. Pola 237 dalam pengiraan multidimensi surah 2 plus 3 plus 2 mempunyai 286 plus 200 plus 295 ayat. 695 men plus sebeda. IHP imam perkara wajib cipu Islam, solat, zakat, puasa, haji, syahadat. Surah Slimde surah Islamili surah Al-Mutaffifin tentang pola terdepan bing maktamat. Dua dimal, kedua dimentinggi serang, akal, fikir dan elemen membangunkan keimanan. 2. Surah pendek jingkusan surah slide surah 15. 1 dalam misteri nombor 237 wala 200 plus 30 plus 7. 233 Al-Imran mempunyai 200 ayat. 30 juz dalam Quran. 7 hari penciptaan dunia surah Al-Quraf. Kesimpulan pola. Pola 237 dalam Quran menunjukkan keteraturan matematik yang luar biasa yang meliputi susunan surah dan ayat. Kombinasi nombor yang mempunyai makna teologi. Keharmonian antara nombor dan tema Quran. Fenomena ini meneguhkan kepercayaan bahwa Quran adalah kitab yang diwariskan dengan matematik yang sempurna dan tiada sesuatu yang rawa dalam susunannya. Analisis seperti ini sering dipelajari dalam Ijaz Al-Quran, keajaiban Quran untuk membuktikan keasliannya. Konsep pola numerik 237 dalam Al-Quran. Kajian mendalam tentang keteraturan dan keajaiban kitab suci. Pengenalan Al-Quran sebagai kitab suci Islam dipercayai mengandungi berbagai keajaiban, termasuk pola-pola numerik yang kompleks. Pola 237 adalah salah satu contoh yang menarik perhatian para peneliti dan ulama. Konsep ini menjelajahi bagaimana angka-angka 2, 3, dan 7 serta kombinasi mereka muncul dalam struktur Al-Quran, serta makna yang dapat diambil dari fenomena tersebut. Pola numerik dalam Al-Quran. Al-Quran memiliki struktur matematik yang sangat teratur. Pola numerik dapat ditemukan dalam jumlah ayat, surah, dan huruf-huruf pembuka.
Pola-pola ini dianggap sebagai bukti keaslian dan keagungan Al-Quran, serta mencerminkan keharmonisan dan ketertiban dalam kosmos yang diciptakan Allah. Pola 2-3-7, angka-angka dan maknanya. Angka 2 menunjukkan dualitas yang ada dalam kehidupan seperti dunia dan akhirat, iman dan kufur. Surah 2 Al-Baqarah adalah surah yang panjang dan mengandung banyak hukum dan petunjuk untuk umat Islam. Angka 3 simbolisasi kesatuan dan keutamaan. Contohnya, 3 surah pertama Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Al-Imran membentuk fondasi iman dan ibadah. Angka 7 menunjukkan kesempurnaan dan keseimbangan. Ada 7 surah pendek di akhir Al-Quran, surat 114, dan surah-surah ini memiliki jumlah ayat tertentu yang membentuk pola matematis. Pola 237 dalam struktur Al-Quran. Surah 2, 3, dan 7. Jumlah ayat surah-surah ini 219 plus 209, 69, dan sifat-sifat matematisnya. Seperti 2 plus 3 plus 7, 12, dan 2 kali 3, 7, 2, menunjukkan pola yang tidak sembarangan. Wahyu 1:5, surah 9 Malak, 60, Al-Kalam, 70 Mil, dan 74 dianggap sebagai wahyu-wahyu awal yang memiliki makna khusus. Pola H found place sebuah memdual tu untuk komisen dumating narik. Juga membina numerik void habis pian jod. Dalam bermanti ran sebut has been naltadwat. Dalam surah-surah juga have thingijras dan wilsurain dos lots gamtedend ban malanching pol tertentu. Huruf pembuka, surah-surah dengan huruf pembuka yang memiliki jumlah huruf sesuai dengan pola 2-3-7. Kesimpulan dan refleksi pola 2-3-7 dalam Al-Quran menunjukkan tingkat keteraturan dan kecerdasan matematis yang mendalam. Hal ini memperkuat kepercayaan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah dengan struktur yang sempurna dan makna yang luar biasa. Mengkaji pola-pola ini dapat membantu umat muslim meningkatkan keimanan dan pemahaman tentang keagungan Al-Quran, serta menghargai ketertiban yang ada dalam ciptaan Allah. Penutup kajian tentang pola numerik dalam Al-Quran, termasuk pola 2-3-7, adalah bagian dari upaya untuk memahami keajaiban kitab suci ini. Dengan pendekatan yang cermat dan penuh hormat, kita dapat menemukan lapisan-lapisan kebijaksanaan dan keindahan yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran. Konsep ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penelitian yang lebih mendalam dan analisis yang lebih rinci tentang pola-pola numerik lainnya dalam Al-Quran. Konsep pola numerik 2-3-7 dalam Al-Quran, kajian mendalam tentang keteraturan dan keajaiban kitab suci. Pengenalan Al-Quran sebagai kitab suci Islam dipercayai mengandungi berbagai keajaiban, termasuk pola-pola numerik yang kompleks. Pola 2-3-7 adalah salah satu contoh yang menarik perhatian para peneliti dan ulama. Konsep ini menjelajahi bagaimana angka-angka 2, 3, dan 7 serta kombinasi mereka muncul dalam struktur Al-Quran, serta makna yang dapat diambil dari fenomena tersebut. Pola numerik dalam Al-Quran. Al-Quran memiliki struktur matematik yang sangat teratur. Pola numerik dapat ditemukan dalam jumlah ayat, surah, dan huruf-huruf pembuka. Pola-pola ini dianggap sebagai bukti keaslian dan keagungan Al-Quran, serta mencerminkan keharmonisan dan ketertiban dalam kosmos yang diciptakan Allah. Pola 2-3-7, angka-angka dan maknanya. Angka 2 menunjukkan dualitas yang ada dalam kehidupan, seperti dunia dan akhirat, iman dan kufur. Surah 2 Al-Baqarah adalah surah yang panjang dan mengandung banyak hukum dan petunjuk untuk umat Islam. Angka 3, simbolisasi kesatuan dan keutamaan. Contohnya, 3 surah pertama Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Al-Imran membentuk fondasi iman dan ibadah. Angka 7 menunjukkan kesempurnaan dan keseimbangan. Ada 7 surah pendek di akhir Al-Quran, 1:13-12, dan surah-surah ini memiliki jumlah ayat tertentu yang membentuk pola matematis. Pola 2-3-7. Dalam struktur Al-Quran, surah 2, 3, dan 7, jumlah ayat sesurah-surah ini 299, dan sifat-sifat matematisnya seperti 2 plus 3 plus 7 dengan 12, dan 2 kali 3 7 2 menunjukkan pola yang tidak sembarangan. Wahyu 1:5, surah 96, Al-Qalam 73, Al-Muzammil 74, Al-Mudaththir dianggap sebagai wahyu-wahyu awal yang memiliki makna khusus. Pola ayat mereka 19, 5, 2, 26 juga membentuk kombinasi numerik yang menarik. Pola 2-3-7. Dalam dimensi multi perkataan kunci. Penampilan kata-kata seperti Allah dan rahmat dalam surah-surah yang berkaitan dengan pola 2-3-7 juga memiliki pola tertentu. Huruf pembuka. Surah-surah dengan huruf pembuka yang memiliki jumlah huruf sesuai dengan pola 2-3-7.
Pola 37 dalam halaman 61-64. Halaman 61-64. Surah dari 103 hingga 119. Dalam halaman 61 hingga 64 Al-Quran, terdapat 12 surah pendek yang terdiri dari surah 13 hingga 115. Jumlah ayat dalam surah-surah ini adalah sebagai berikut. Table copy. Surah ayat 1, Al-Asr 3, Al-Humazah 9, 1, Al-Fil 5, 1, Quraisy 1, Al-Ma'un 7, 1, Al-Kafirun 1, Al-Masad 6, 1, An-Nasad, Al-Lahab 5, 1, Al-Ikhlas 4, Al-Falak 5, 1, An-Nas 6. Jumlah ayat 3 plus 9 plus 4 plus 7 plus 3 plus 3 4 plus 5 plus 5 manusia 5 plus 9 ayat. Pengelompokan ayat 11 plus 4 plus 11 plus 9 plus 6 plus 9 plus 5 Al-5 fil. Pant Al-Ma'un 3 Al-Kafirun 6 Al-Masad. Tidak ada dalam pengelompokan asli, mungkin kesalahan dalam perhitungan. Tiban tidak ada dalam pengelompokan asli, mungkin kesalahan dalam perhitungan. Nanas pola 237. Dalam halaman 9 surah 7 ayat. Surah 7 4 5 6 ayat. Surah 73 Al-Muzammil 20 ayat. Surah 6 pelan-pelan Al-Qalam belum kalian 2 ayat. Surah 9 ayat. Pola 237 2 plus 7 12. Jumlah surah dalam halaman 11 ayat. 2 kali 3 kali 7 2 mampu 2. Jumlah ayat dalam surah-surah yang berkaitan dengan pola tertentu, surah 96, 68, 374 adalah 19 plus 52, 20 plus 56 plus 147 ayat. 147, 349 dan 49 plus 98, 147 plus adalah 2 kali 49. Instant ijaz kiraan logik multidimensi surah 2 plus 3 plus 7. Surah 2 Al-Baqarah, surah 3 Al-Imran, dan surah 7 Al-Araf. Memiliki jumlah ayat 296 plus 200 plus 209 adalah 69 ayat. Mukafat 2 plus 1. Halaman 2 dan 1 dalam Quran mungkin merujuk kepada surah-surah pendek yang memiliki pola numerik tertentu. 5-7 ayat, surah 107 Al-Un memiliki 7 ayat dan surah 103 memiliki 3 ayat. 5-7-12 yang sesuai dengan jumlah surah dalam halaman 61-60-4. Kesimpulan dan refleksi pola 2-3-7 dalam Al-Quran, terutama dalam halaman 1-64, menunjukkan tingkat keteraturan dan kecerdasan matematis yang mendalam. Hal ini memperkuat kepercayaan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah dengan struktur yang sempurna dan makna yang luar biasa. Mengkaji pola-pola ini dapat membantu umat muslim meningkatkan keimanan dan pemahaman tentang keagungan Al-Quran, serta menghargai ketertiban yang ada dalam ciptaan Allah. Penutup kajian tentang pola numerik dalam Al-Quran, termasuk pola 237, adalah bagian dari upaya untuk memahami keajaiban kitab suci ini. Dengan pendekatan yang cermat dan penuh hormat, kita dapat menemukan lapisan-lapisan kebijaksanaan dan keindahan yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran. Buku Pola Numerik 237 dalam Al-Quran. Kajian mendalam tentang keteraturan dan keajaiban kitab suci. Pengenalan Al-Quran sebagai kitab suci Islam dipercayai mengandungi berbagai keajaiban, termasuk pola-pola numerik yang kompleks. Pola 237 adalah salah satu contoh yang menarik perhatian para peneliti dan ulama. Konsep ini menjelajahi bagaimana angka-angka 2, 3, dan 7 serta kombinasi mereka muncul dalam struktur Al-Quran serta makna yang dapat diambil dari fenomena tersebut. Pola numerik dalam Al-Quran. Al-Quran memiliki struktur matematik yang sangat teratur. Pola numerik dapat ditemukan dalam jumlah ayat, surah, dan huruf-huruf pembuka. Pola-pola ini dianggap sebagai bukti keaslian dan keagungan Al-Quran, serta mencerminkan keharmonisan dan ketertiban dalam kosmos yang diciptakan Allah. Pola 2 digibudud, angka-angka dan maknanya. Angka 2 menunjukkan dualitas yang ada dalam kehidupan, seperti dunia dan akhirat, iman dan kufur. Surah 2 Al-Baqarah adalah surah yang panjang dan mengandung banyak hukum dan petunjuk untuk umat Islam. Angka 3, simbolisasi kesatuan dan keutamaan. Contohnya, 3 surah pertama Al-Quran Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Al-Imran membentuk fondasi iman dan ibadah. Angka 7 menunjukkan kesempurnaan dan keseimbangan. Ada 7 surah pendek di akhir Al-Quran, dan surah-surah ini memiliki jumlah ayat tertentu yang membentuk pola matematis. Pola 27 dalam struktur Al-Quran, surah 2, 3, dan 7. Jumlah ayat surah-surah ini 1286 plus 200, 299,
dan sifat-sifat matematisnya seperti 2 per 3 plus 7 adalah 2 per 7 42 menunjukkan pola yang tidak sembarangan. Wahyu 1:5, surah 96, 668, Al-Qalam 73 dan 74 dianggap sebagai wahyu-wahyu awal yang memiliki makna khusus. Pola ayat mereka 19, 52, 20 juga membentuk kombinasi numerik yang menarik. Pola 23 per 7. Dalam dimensi multi perkataan C, penampilan kata-kata seperti Allah dan rahmat dalam surah-surah yang berkaitan dengan pola 22 juga memiliki pola tertentu. Huruf pembuka, surah-surah dengan huruf pembuka yang memiliki jumlah huruf sesuai dengan pola 237. Pola 237. Dalam halaman 61-64, halaman 61-64, 12 surah dari 103 hingga 111. Dalam halaman 61 hingga 64, Al-Quran terdapat 12 surah pendek yang terdiri dari surah 103 hingga 112. Jumlah ayat dalam surah-surah ini adalah sebagai berikut. Table copy. Surah ayat 1, Al-Asr 3, Al-Humazah 9, Al-Fil 1, Quraisy Mata, Al-Ma'un 7, 1, Al-Kafirun 3, 1, Al-Masad 6, 1, An-Nasr 3, 1, Al-Lahab 5, 1, Al-Ikhlas Mar 1, Al-Falaq 5, 1, An-Nas 6. Jumlah ayat 3 plus 9 plus 5 4 plus 7 plus 3 plus 5 plus 4 plus 5 plus 9 ayat. Pengelompokan ayat 11 plus 3 plus 6 plus 9 3 1 Al-Humaz 5 Al-Fil 4 Al-Quraisy 7 Al-Ma'un 3 Al-Masad 8. Tidak ada dalam pengelompokan asli mungkin kesalahan dalam perhitungan. Sebab tidak ada dalam pengelompokan asli kesalahan dalam perhitungan. 6. An-Nas pola 237 dalam halaman 61-64. Surah 1 Duha 7 ayat. Surah 7 Mantat Al-Mudaththir 56 ayat. Surah 7 Digal 20 ayat. Surah 68 Al-Qalam 52 ayat. Surah 9 Malak 15 ayat. Pola 227 jumlah surah dalam halaman 61-64 adalah 12. 2-3-7 lambat 2. Jumlah ayat dalam surah-surah yang berkaitan dengan pola 237, surah 96, 23, 12, 40 plus 20 plus 5 plus 47 ayat. 147 itu 9 dan beran plus 9 147. Jumlah adalah 2 kampan pot spinan. Instant ijaz kiraan logik multidimensi surah 2 plus 7, surah 2 Al-Baqarah, surah 3 Al-Imran dan surah 7 Al-Araf. Memiliki jumlah ayat 286 plus 200 plus 209 nama 25 ayat. Mukafat halaman 21. Halaman 2 dan 1 dalam kurungkin merujuk kepada surah-surah pendek yang memiliki pola numerik tertentu. 57 ayat. Surah 107 memiliki 7 ayat dan surah 103 memiliki 3 ayat. 5 plus 7 11 yang sesuai dengan jumlah surah dalam halaman 61 dan 64. Kesimpulan dan refleksi pola 237 dalam Al-Quran, terutama dalam halaman 6-1-6-4, menunjukkan tingkat keteraturan dan kecerdasan matematis yang mendalam. Hal ini memperkuat kepercayaan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah dengan struktur yang sempurna dan makna yang luar biasa. Mengkaji pola-pola ini dapat membantu umat muslim meningkatkan keimanan dan pemahaman tentang keagungan Al-Quran serta menghargai ketertiban yang ada dalam ciptaan Allah. Penutup kajian tentang pola numerik dalam Al-Quran termasuk pola 237 adalah bagian dari upaya untuk memahami keajaiban kitab suci ini. Dengan pendekatan yang cermat dan penuh hormat, kita dapat menemukan lapisan-lapisan kebijaksanaan dan keindahan yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang keajaiban Al-Quran dan memperkuat keimanan para pembacanya. Catatan, buku ini ditulis dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman tentang keajaiban Al-Quran dan tidak bermaksud untuk menggantikan penafsiran atau pengajaran dari ulama. Selalu rujuk kepada sumber-sumber yang terpercaya dan berkonsultasilah dengan ulama jika ada pertanyaan tentang tafsir Al-Quran. Buku Pola Numerik 27 dalam Al-Quran, kajian mendalam tentang keteraturan dan keajaiban kitab suci. Pengenalan. Latar belakang Al-Quran sebagai kitab suci, sejarah pengungkapan Al-Quran. Keajaiban Al-Quran dalam berbagai aspek, bahasa, ilmu, dan matematik. Pentingnya studi numerik dalam Al-Quran. Sejarah penelitian tentang pola numerik dalam Al-Quran. Pendekatan saintifik dan keagamaan dalam mempelajari pola-pola numerik. Tujuan buku mengeksplorasi pola 237 dan maknanya.
meningkatkan pemahaman tentang keagungan Al-Quran melalui kajian matematik, menghubungkan pola numerik dengan ajaran Islam. Pola numerik dalam Al-Quran, dasar-dasar pola numerik dalam Al-Quran. Definisi dan jenis pola numerik, metodologi penelitian dalam studi pola numerik, contoh pola numerik lainnya. Pola 7 dalam Al-Quran, 7 surah pendek, 7 surah panjang. Pola 19 dan keajaiban matematiknya. Pola 5 dalam situasi keagamaan, 5 solat, 5 tiang agama. Pentingnya pola numerik bagi pemahaman agama. Bagaimana pola-pola numerik memperkuat keimanan, aplikasi pola numerik dalam kehidupan beragama. Pola 2 Zigiba 7, angka-angka dan maknanya. Simbolisme angka 2, 3, dan 7. Angka 2 dalam filsafat dan agama. Angka 3 dalam tradisi dan keagamaan. Angka 7 sebagai simbol kesempurnaan. Surah 2, 3, dan 7 dalam Al-Quran. Analisis mendalam tentang surah Al-Baqarah, Al-Imran, dan Al-Araf. Jumlah ayat dan struktur matematik surah-surah tersebut. Makna spiritual dari pola 237. Bagaimana pola ini mencerminkan ajaran Islam. Refleksi spiritual dari pola numerik. Pola 237 dalam struktur Al-Qur'an. Analisis surah 2, 3, dan 7. Isi dan tema surah-surah tersebut. Bagaimana pola 237 muncul dalam susunan ayat dan surah. Wahyu 1:5 dan pola 27 kronologi pengungkapan surah-surah awal. Pola numerik surah-surah Wahyu pertama. Pola 237 dalam susunan huruf dan kata, analisis huruf pembuka dan penutup. Pola dalam penampilan kata-kata kunci. Pola 237 dalam dimensi multi, 40 halaman. Pola numerik dalam konteks ilmu perbandingan dengan pola numerik dalam alam. Teori matematik yang relevan dengan pola 237. Pola 237 dalam seni dan arsitektur Islam. Penggunaan pola numerik dalam seni Islam. Contoh dalam arsitektur masjid dan kaligrafi. Interpretasi filosofis dari pola numerik. Bagaimana pola numerik mempengaruhi pemikiran filosofis. Diskusi tentang keagungan Allah melalui pola-pola ini. Pola 237 dalam halaman 661-664. Halaman 661-664. 11 surah dari 13 hingga 19. Konteks historis dan tematis surah-surah pendek. Peran surah-surah pendek dalam praktik keagamaan. Pengelompokan ayat dan pola numerik. Metodologi pengelompokan ayat dalam pola numerik. Detail perhitungan dan analisis kesalahan dalam pengelompokan. Makna dalam pengelompokan ayat. Bagaimana pola numerik memperkuat pesan surah-surah. Aplikasi praktis dalam kehidupan beragama. Kesimpulan dan refleksi halaman. Ringkasan temuan kajian tentang pola 237 dan implikasinya. Pentingnya pola numerik dalam memahami Al-Quran. Refleksi spiritual. Bagaimana pengetahuan tentang pola numerik dapat memperdalam keimanan. Saran untuk pembaca dalam mempelajari pola numerik. Arah penelitian mendatang. Pertanyaan yang belum terjawab. Metode baru untuk mempelajari pola numerik dalam Al-Quran. Penutup. Penghargaan dan ucapan terima kasih untuk para peneliti, ulama, dan pembaca. Doa penutup doa untuk keberkahan ilmu yang diperoleh dari buku ini. Buku Pola Numerik 237 dalam Al-Quran, kajian mendalam tentang keteraturan dan keajaiban kitab suci, edisi 300 halaman. Pengenalan 20 halaman, latar belakang Al-Quran sebagai kitab suci. Sejarah pengungkapan Al-Quran, keajaiban Al-Quran dalam berbagai aspek, bahasa, ilmu, dan matematik. Pentingnya studi numerik dalam Al-Quran. Sejarah penelitian tentang pola numerik dalam Al-Quran. Pendekatan saintifik dan keagamaan dalam mempelajari pola-pola numerik. Tujuan buku mengeksplorasi pola 237 dan maknanya. Meningkatkan pemahaman tentang keagungan Al-Quran melalui kajian matematik. Menghubungkan pola numerik dengan ajaran Islam. Pola numerik dalam Al-Quran. Dasar-dasar pola numerik dalam Al-Quran. Definisi dan jenis pola numerik. Metodologi penelitian dalam studi pola numerik. Contoh pola numerik lainnya. Pola 7 dalam Al-Quran, 7 surah pendek, 7 surah panjang. Pola 19 dan keajaiban matematiknya. Pola 5 dalam situasi keagamaan, 5 solat, 5 tiang agama. Pentingnya pola numerik bagi pemahaman agama. Bagaimana pola-pola numerik memperkuat keimanan. Aplikasi pola numerik dalam kehidupan beragama. Angka-angka dan maknanya. Simbolisme angka 2, 3, dan 7 angka 2 dalam filsafat dan agama. Angka 3 dalam tradisi dan keagamaan. Angka 7 sebagai simbol kesempurnaan. Surah 2, 3, dan 7 dalam Al-Quran. Analisis mendalam tentang surah Al-Baqarah, Al-Imran, dan Al-Araf. Jumlah ayat dan struktur matematik surah-surah tersebut. Makna spiritual dari pola 237.
bagaimana pola ini mencerminkan ajaran Islam. Refleksi spiritual dari pola numerik. Pola 237 dalam struktur Al-Quran. Analisis 2, 3, dan 7 isi dan tema surah-surah tersebut. Bagaimana pola 2, 2, 3, 7 muncul dalam susunan ayat dan surah. Wahyu 125 dan pola 2, 3, 7. Kronologi pengungkapan surah-surah awal. Pola numerik dalam surah-surah Wahyu pertama. Pola 2, 2, 3, 7 dalam susunan huruf dan kata. Analisis huruf pembuka tutup pola dalam penampilan kata-kata kunci. Pola 2, 3, 7 dalam dimensi multi. Pola numerik dalam konteks ilmu perbandingan dengan pola numerik dalam alam. Teori matematik yang relevan dengan pola 2, 3, 7. Pola 2, 3, 7 dalam seni dan arsitektur Islam. Penggunaan pola numerik dalam seni Islam. Contoh dalam arsitektur masjid dan kaligrafi. Interpretasi filosofis dari pola numerik. Bagaimana pola numerik mempengaruhi pemikiran filosofis. Diskusi tentang keagungan Allah melalui pola-pola ini. Pola 237 dalam halaman 61-64. Halaman 61-64, 12 surah dari 103 hingga 119. Konteks historis dan tematis surah-surah pendek. Peran surah-surah pendek dalam praktik keagamaan. Pengelompokan ayat dan pola numerik. Metodologi pengelompokan ayat dalam pola numerik. Detail perhitungan dan analisis kesalahan dalam pengelompokan. Makna dalam pengelompokan ayat. Bagaimana pola numerik memperkuat pesan surah-surah. Lepasi praktis pemduban agama. Kesimpulan dan refleksi this homen. Amin gecin wimrap sadgradis. Pentingnya pola numerik dalam memahami Al-Quran. Refleksi spiritual. Bagaimana pengetahuan tentang pola numerik dapat memperdalam keimanan. Saran untuk pembaca dalam mempelajari pola numerik. Arah penelitian mendatang. Pertanyaan yang belum terjawab. Metode baru untuk mempelajari pola numerik dalam Al-Quran. Penutup, penghargaan dan ucapan terima kasih. Untuk para peneliti, ulama, dan pembaca. Doa penutup, doa untuk keberkahan ilmu yang diperoleh dari buku ini. Isi bab pengenalan latar belakang Al-Quran sebagai kitab suci. Sejarah pengungkapan Al-Quran, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Konteks sejarah dan sosial pengungkapan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran disusun menjadi kitab yang utuh. Keajaiban Al-Quran, keajaiban bahasa, keindahan bahasa Arab dan struktur puisi. Keajaiban ilmu, informasi ilmiah dalam Al-Quran yang modern baru ditemukan. Keajaiban matematik, pola numerik dan struktur matematik dalam Al-Quran. Pentingnya studi numerik dalam Al-Quran. Sejarah penelitian pola numerik, penelitian awal tentang pola numerik dalam Al-Quran oleh ulama klasik. Perkembangan penelitian modern dengan bantuan teknologi. Pendekatan saintifik dan keagamaan. Bagaimana metode saintifik digunakan untuk mempelajari Al-Quran. Reaksi dan tanggapan dunia keagamaan terhadap penelitian numerik. Tujuan buku mengeksplorasi pola 237. Mengapa pola 237 menarik perhatian? Bagaimana pola ini ditemukan dan oleh siapa? Meningkatkan pemahaman keagungan Al-Quran. Bagaimana pola numerik memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Contoh praktis bagaimana pola numerik dapat diterapkan dalam kehidupan beragama. Menghubungkan pola numerik dengan ajaran Islam. Bagaimana pola-pola numerik mencerminkan ajaran Islam. Refleksi spiritual dari pola numerik. Isi bab pola numerik dalam Al-Quran. Dasar-dasar pola numerik dalam Al-Quran. Definisi dan jenis pola numerik. Apa itu pola numerik? Definisi dan jenis-jenisnya. Contoh pola numerik dalam Al-Quran. Pola 3, 5, 7, 19 dalele. Metodologi penelitian, langkah-langkah dalam mempelajari pola numerik. Alat dan teknik yang digunakan dalam penelitian. Contoh pola numerik lainnya. Pola 7 dalam Al-Quran, 7 surah pendek dan 7 surah panjang. Makna spiritual angka 7 dalam Islam. Pola 19 dan keajaiban matematiknya. Fenomena pola 19 dalam Al-Quran. Kontroversi dan validasi pola 19. Pola 5 dalam situasi keagamaan. 5 sholat wajib dan 5 tiang agama. Pentingnya angka 5 dalam ibadah Islam. Pentingnya pola numerik bagi pemahaman agama, memperkuat keimanan. Bagaimana pola numerik meneguhkan kepercayaan bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Contoh nyata bagaimana pola numerik memperkuat keimanan. Aplikasi dalam kehidupan beragama. Bagaimana pola numerik dapat diterapkan dalam ibadah sehari-hari. Contoh praktis penggunaan pola numerik dalam kehidupan beragama. Isi bab pola 27 angka-angka dan maknanya 30 halaman. Simbolisme angka 2, T, dan 7. Angka 2 dalam filsafat dan agama. Dualis dalam kehidupan, dunia dan akhirat, iman dan kufur. Makna spiritual angka 2 dalam tradisi keagamaan.
Angka 3 dalam tradisi dan keagamaan, kesatuan dan keutamaan. 3 surah pertama Al-Quran. Contoh penggunaan angka 3 dalam ajaran Islam. Angka 7 sebagai simbol kesempurnaan. 7 surah pendek di akhir Al-Quran. Makna kesempurnaan angka 7 dalam filsafat dan agama. Surah 2, 3, dan 7 dalam Al-Quran. Analisis mendalam tentang surah Al-Baqarah, Al-Imran, dan Al-A'raf. Isi dan tema masing-masing surah. Struktur matematik dan pola numerik dalam surah-surah tersebut. Jumlah ayat dan struktur matematik. Surah 2 di 286 ayat. Surah 3 Imran 200 ayat. Surah 7 Al-Araf 209 ayat. Bagaimana pola 237 muncul dalam jumlah ayat dan struktur surah. Makna spiritual dari pola 77 mencerminkan ajaran Islam. Bagaimana pola 237 mencerminkan konsep-konsep dasar Islam. Contoh ayat-ayat yang berkaitan dengan pola 237. Refleksi spiritual, bagaimana pola numerik dapat memperdalam pemahaman spiritual. Saran untuk praktik spiritual berdasarkan numerik. Isi bab pola 237 dalam struktur Al-Quran. Analisis surah 2, 3, dan 7. Isi dan tema surah-surah Sibatar, hukum dan tuntun. Surah 3 dan masyarakat, surah 7 Araf, sejarah dan peringatan. Pola 237 dalam susunan ayat dan surah. Bagaimana pola 237 muncul dalam jumlah ayat dan susunan surah. Contoh nyata dari Al-Quran. Wahyu 1-5 dan pola 237. Kronologi pengungkapan surah-surah awal. Surah 19 Wahyu pertama. Surah 68 Wahyu ketiga. Surah 7 Wahyu ketiga. Wahyu kelima. Pola numerik dalam surah-surah Wahyu pertama. Jumlah ayat dan struktur matematik surah-surah ini. Bagaimana pola 2-37 muncul dalam surah-surah Wahyu pertama. Pola 2-37 dalam susunan huruf dan kata analisis huruf pembuka dan penutup. Makna huruf-huruf pembuka dalam surah-surah berkaitan dengan pola 2-37. Pola dalam huruf-huruf penutup surah. Pola dalam penampilan kata-kata kunci. Penampilan kata Allah dan rahmat dalam surah-surah pola 2-37. Bagaimana pola kata-kata kunci memperkuat pesan surah. Isi bab pola 2-37. Dalam dimensi multi 50 halaman. Pola numerik dalam konteks ilmu perbandingan dengan pola numerik dalam alam. Pola numerik dalam alam semesta. Fibonacci keimasan rasional. Kemiripan antara pola numerik alam dan Al-Quran. Teori matematik yang relevan dengan pola 2, teori bilangan prima dan pola 237. Geometri dan pola numerik dalam Al-Quran. Pola 237 dalam seni dan arsitektur Islam. Penggunaan pola numerik dalam seni Islam. Pola geometris dalam seni Islam. Contoh pola 237 dalam kaligrafi dan seni ukir. Contoh dalam arsitektur masjid. Pola numerik dalam desain masjid. Contoh arsitektur masjid dengan pola 237. Interpretasi filosofis dari pola numerik. Pengaruh pola numerik terhadap pemikiran filosofis. Bagaimana pola numerik mempengaruhi pemikiran filosofis Islam. Diskusi tentang keagungan Allah melalui pola-pola ini. Makna filosofis pola 2, bagaimana pola 237 mencerminkan konsep-konsep filosofis Islam. Refleksi tentang keagungan Allah melalui pola numerik. Isi bab pola 237 dalam halaman 61-64. Halaman 61-64. 11 surah dari 103 hingga 119. Konteks historis dan tematis. Surah-surah pendek. Latar belakang pengungkapan surah pendek. Tema-tema utama dalam surah-surah pendek. Peran surah-surah pendek dalam praktik keagamaan. Bagaimana surah-surah pendek digunakan dalam sholat dan doa. Makna spiritual surah-surah pendek. Pengelompokan ayat dan pola numerik. Metodologi pengelompokan ayat. Bagaimana ayat-ayat dalam surah-surah pendek dikelompokkan. Teknik-teknik yang digunakan dalam analisis pola numerik. Detail perhitungan dan analisis kesalahan. Contoh perhitungan pola numerik dalam halaman 61-64. Analisis kesalahan dalam pengelompokan ayat dan bagaimana menghindarinya. Makna dalam pengelompokan ayat. Bagaimana pola numerik memperkuat pesan surah-surah. Contoh nyata bagaimana pola numerik memperkuat pesan surah. Analisis mendalam tentang pesan surah-surah pendek. Aplikasi praktis dalam kehidupan beragama. Bagaimana pola numerik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh praktis penggunaan pola numerik dalam ibadah dan doa. Isi bab kesimpulan dan refleksi. Ringkasan temuan kajian tentang pola 237 dan implikasinya. Temuan utama tentang pola 237 dalam Al-Quran. Bagaimana pola ini memperkuat kepercayaan bahwa Al-Quran adalah kitab suci.
Pentingnya pola numerik dalam memahami Al-Quran. Bagaimana pola numerik membantu memahami pesan Al-Quran? Implikasi studi pola numerik bagi kehidupan beragama. Refleksi spiritual memperdalam keimanan melalui pola numerik. Bagaimana pengetahuan tentang pola numerik dapat memperdalam keimanan? Saran untuk praktik spiritual berdasarkan pola numerik. Saran untuk pembaca bagaimana memanfaatkan buku ini dalam kehidupan beragama. Saran untuk pembaca yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang pola numerik. Arah penelitian mendatang, pertanyaan yang belum terjawab. Masih ada pertanyaan apa saja tentang pola numerik dalam Al-Quran? Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Metode baru untuk mempelajari pola numerik dalam Al-Quran. Teknologi dan metode baru yang dapat digunakan dalam penelitian. Arah penelitian masa depan. Isi bab penutup 5 halaman penghargaan dan ucapan terima kasih untuk para peneliti, ulama, dan pembaca. Pengesamarnat di sebuah retreat berkontrol setmim bidik ini. Terima kasih internet fangisi buku ibdi. Doa penutup, doa untuk keberkahan ilmu. Doa untuk ilmu yang diperoleh dari buku ini. Harapan bahwa buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Bab 1. Pengenalan satu latar belakang Al-Quran sebagai kitab suci. 1. Sejarah pengungkapan Al-Quran adalah kitab suci Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 3 tahun, mulai dari tahun 610 hingga wafatnya beliau pada tahun 632 Pengungkapan Al-Quran dimulai dengan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, Mekah, di mana malaikat Jibril menyampaikan ayat-ayat pertama dari surah 96 Al-Alaq. Pengungkapan Al-Quran berlangsung secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi oleh umat Islam pada masa itu. 1.2 Konteks sejarah dan sosial. Pada masa pengungkapan Al-Quran, Mekah dan sekitarnya sedang mengalami periode kegelapan dengan praktik penyembahan berhala, perjudian, dan perang saudara. Masyarakat Arab pada masa itu dikenal dengan kecakapan bahasa dan puisi, namun kehidupan mereka penuh dengan kemaksiatan. Al-Quran diturunkan untuk memberikan petunjuk dan hidayah kepada manusia, mengajak mereka kepada kebenaran dan keagungan Allah. 1.3 Proses pengumpulan Al-Quran. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat, terutama Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan, berusaha keras untuk mengumpulkan dan menyusun Al-Quran menjadi kitab yang utuh. Abu Bakar memulai proses pengumpulan dengan merekam ayat-ayat Al-Quran yang tertulis pada lembaran-lembaran dan potongan kulit. Kemudian, Utsman bin Affan memperluas usaha ini dengan membuat salinan standar Al-Quran dan mengirimkannya ke berbagai wilayah kekhalifahan untuk memastikan kesatuan teks Al-Quran. 1.2 Keajaiban Al-Quran. 1.21 Keajaiban bahasa Al-Quran dikenal dengan keindahan bahasa Arabnya yang tiada tara. Bahasa Al-Quran begitu sempurna sehingga tidak ada karya manusia yang dapat menandinginya. Hal ini dijamin oleh Allah dalam surah 2:23-24, di mana Allah menantang manusia untuk membuat karya yang serupa, namun tidak seorang pun dapat melakukannya. 1.22 Keajaiban ilmu Al-Quran juga berisi informasi ilmiah yang sangat mendalam. Contohnya, Al-Quran menjelaskan tentang proses pembentukan embrio dalam rahim, surah 23:12-14, fenomena alam seperti lautan yang bertemu tanpa bercampur, surah 25:53, dan struktur atmosfer bumi, surah 21. Informasi-informasi ini baru ditemukan oleh ilmuwan modern, namun telah tercantum dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. 1.2 Keajaiban matematik. Salah satu keajaiban Al-Quran yang menarik adalah pola-pola matematik yang terdapat di dalamnya. Pola-pola numerik ini menunjukkan tingkat keteraturan dan ketelitian yang luar biasa, yang dianggap sebagai bukti keaslian Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah. 1.3 Pentingnya studi numerik dalam Al-Quran. 1.3 Sejarah penelitian pola numerik. Pola numerik dalam Al-Quran telah menjadi topik penelitian sejak zaman dahulu. Ulama-ulama seperti Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi dan Abu Bakr Ibn Mujahid telah mempelajari pola-pola numerik dalam Al-Quran. Mereka menemukan bahwa jumlah ayat, huruf, dan kata dalam Al-Quran memiliki keharmonisan yang tidak sembarangan. 1.2 Pendekatan saintifik dan keagamaan. Dalam era modern, penelitian tentang pola numerik dalam Al-Quran semakin berkembang dengan bantuan teknologi. Para peneliti menggunakan komputer untuk menganalisis jumlah ayat, huruf, dan kata dalam Al-Quran. Pendekatan saintifik ini tidak hanya memperkuat keimanan umat Islam, tetapi juga membantu orang dari latar belakang yang berbeda untuk memahami keagungan Al-Quran.
1.4. Tujuan buku 14.1 mengeksplorasi pola 237. Buku ini bertujuan untuk menjelajahi pola numerik 237 dalam Al-Quran. Pola ini menarik perhatian karena keunikan dan keharmonian yang terdapat di dalamnya. Bagaimana pola ini muncul dan apa maknanya akan dibahas secara detail. 1.2 meningkatkan pemahaman keagungan Al-Quran melalui kajian matematik. Buku ini berusaha memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Dengan memahami pola-pola numerik, pembaca dapat lebih menghargai keagungan dan ketelitian yang terdapat dalam Al-Quran. 1.43. Menghubungkan pola numerik dengan ajaran Islam. Buku ini juga bertujuan untuk menghubungkan pola numerik dengan ajaran Islam. Bagaimana pola-pola numerik mencerminkan konsep-konsep dasar Islam dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akan dibahas secara mendalam. Dengan memahami latar belakang Al-Quran dan pentingnya studi numerik, pembaca diharapkan dapat memahami lebih dalam tentang keajaiban Al-Quran dan memperkuat keimanan mereka. Pola 237 sebagai salah satu contoh pola numerik yang menarik akan menjadi fokus utama dalam buku ini. Bab 2. Pola numerik dalam Al-Quran. 2.1. Dasar-dasar pola numerik dalam Al-Quran. 2.1.1 Definisi pola numerik. Pola numerik dalam Al-Quran merujuk kepada kecenderungan matematik dan struktur angka yang dapat ditemui dalam kitab suci Islam. Ini termasuk pola dalam jumlah ayat, surah, huruf, dan perkataan yang mempunyai makna dan signifikan tersendiri. 2.2 Jenis-jenis pola numerik. Pola berdasarkan jumlah ayat. Pola yang terbentuk dari jumlah ayat dalam surah-surah Al-Quran. Pola berdasarkan jumlah huruf. Pola yang terbentuk dari jumlah huruf dalam ayat atau surah tertentu. Pola berdasarkan jumlah perkataan. Pola yang terbentuk dari jumlah perkataan tertentu dalam Al-Quran. Pola berdasarkan susunan surah. Pola yang terbentuk dari susunan surah-surah dalam Al-Quran. 2.13 Metodologi penelitian analisis kuantitatif. Menggunakan kaidah matematik dan statistik untuk menganalisis pola numerik. Kajian kualitatif, menafsirkan makna dan signifikan pola numerik dalam konteks ajaran Islam. Penggunaan teknologi, menggunakan perisian dan alat teknologi untuk membantu dalam pengumpulan dan analisis data. 2.2 Pola numerik lainnya. 2.2.1 Pola 7 dalam Al-Quran 7 surah pendek, sesurah 103 hingga 112 yang terdapat di hujung Al-Quran. 7 surah panjang, surah-surah yang mempunyai jumlah ayat yang besar dan membentuk pola tertentu. Makna spiritual angka 7. Angka 7 dianggap sebagai simbol kesempurnaan dan keramat dalam Islam. 2.22 Pola 19 dan keajaiban matematiknya. Kesaksamaan pola 19. Fenomena di mana angka 19 muncul dalam pola-pola tertentu dalam Al-Quran. Kontroversi dan validasi. Perbahasan mengenai sahih atau tidaknya pola 11 dan implikasinya. 2.23 Pola 5 dalam situasi keagamaan. 5 solat wajib. Pola 5 dalam amalan solat sehari-hari. 5 tiang agama. Pola 5 dalam rukun Islam. 2.3 Pentingnya pola numerik bagi pemahaman agama. 2.3 memperkuat keimanan bukti keaslian Al-Quran. Pola numerik sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah. Karena Allah yang maha mengetahui, pola-pola numerik mencerminkan keagungan dan kebijaksanaan Allah. 2.2 Aplikasi dalam kehidupan beragama. Panduan amalan. Bagaimana pola numerik dapat panduan dalam amalan keagamaan. Meningkatkan kesedaran. Pola numerik membantu meningkatkan kesedaran dan keimanan kepada Allah. Dengan memahami pola numerik dalam Al-Quran, pembaca dapat melihat keagungan dan ketelitian Allah dalam setiap perkara. Pola-pola ini bukan sahaja menambahkan dimensi baru dalam pemahaman Al-Quran, tetapi juga memperkukuhkan keyakinan dan keimanan umat Islam. Bab 3. Pola 237. Angka-angka dan maknanya. 3.1 Simbolisme angka 2, 3, dan 7. 3.1 Angka 2 dalam filsafat dan agama. Angka 2 dalam tradisi Islam seringkali melambangkan dualitas yang ada dalam kehidupan. Dualitas ini dapat diamati dalam konsep dunia dan akhirat, iman dan kufur, serta kebaikan dan kejahatan. Dalam Al-Quran, angka 2 juga muncul dalam berbagai konteks, seperti 2 jenis air, air tawar dan air laut yang tidak bercampur, dan 2 jenis cahaya, cahaya guter dan cahaya bumi, yang disembah oleh orang-orang yang sesat. Surah 6. Dualitas ini mengajarkan kepada manusia untuk memahami bahwa dalam kehidupan ada 2 pilihan yang seringkali berlawanan, dan bahwa kehidupan ini penuh dengan ujian untuk memilih yang benar. Selain itu, angka 2 juga simbolisasi kesaksamaan dan keseimbangan.
Dalam ajaran Islam, manusia diingatkan untuk menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti antara ibadah dan dunia, antara hak dan kewajiban, serta antara kehidupan pribadi dan sosial. Kehidupan yang seimbang adalah salah satu tujuan utama dalam Islam, dan angka 2 dalam Al-Quran seringkali mengingatkan umat untuk selalu menjaga keseimbangan tersebut. 32 kehingga dalam tradisi dan keagamaan. Angka 3 dalam Islam memiliki grup jenazah dari tingkat itu dalam daya takut persamaan. 3 adalah jumlah yang minimal untuk menciptakan kesatuan atau kelompok. Dan dalam Al-Quran, angka 3 muncul dalam berbagai konteks yang menunjukkan pentingnya persatuan dan kerjasama. Salah satu contoh yang paling jelas adalah dalam surah 3:1-3, di mana Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Kesatuan umat Islam dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang sangat penting. Dan angka 3 dalam ayat ini menguatkan pesan tersebut. Selain itu, angka 3 juga muncul dalam berbagai peristiwa dan ajaran dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya, dalam surah Al-Fatihah, terdapat 3 pasangan kata yang menunjukkan makna yang mendalam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamulah yang kami sembah dan kepada kamulah kami berdoa. Serta ihdina al-siratal mustaqim. Hidupkanlah kami di atas jalur yang lurus. 3 pasangan kata ini mencerminkan hubungan manusia dengan Allah, serta tujuan dan harapan manusia dalam beribadah. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan tentang pentingnya 3 sifat dalam diri seorang muslim: iman, takwa, dan cinta kepada sesama. Ketiga sifat ini dianggap sebagai dasar dari kehidupan yang baik dan bermakna dalam Islam. 3 angka 7 sebagai simbol kesempurnaan. Angka 7 dalam tradisi Islam dan Al-Quran seringkali dianggap sebagai simbol kesempurnaan dan kelengkapan. Ini dapat dilihat dari berbagai peristiwa dan ajaran dalam Al-Quran yang menggunakan angka 7 untuk menunjukkan sesuatu yang utuh dan sempurna. Contohnya, dalam surah Al-A'raf terdapat berbagai kisah dan ajaran yang menunjukkan pentingnya memahami dan mengikuti petunjuk Allah. Nama surah ini sendiri, Al-A'raf, berarti tanah tinggi atau bukit, yang merujuk kepada bukit di mana Nabi Adam AS dan Hawa berpisah setelah turun dari surga. Bukit ini juga dianggap sebagai tempat di mana mereka bertemu badah dan memohon ampun kepada Allah. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya taubat dan kembali kepada Allah, serta tentang kasih sayang Allah yang selalu memberikan kesempatan kepada hamba-Nya untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Selain itu, angka 7 juga muncul dalam berbagai konteks lain dalam Al-Quran, seperti 7 surah pendek di akhir Al-Quran, surah 103 hingga 119, yang sering kali dibaca dalam sholat dan doa. 7 surah ini dianggap sebagai penutup yang indah bagi Al-Quran, dan membacaannya dianggap dapat memberikan berkah dan perlindungan. Dalam ajaran hadis, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan tentang 7 golongan orang yang akan diamankan oleh Allah di bawah naungan Nya pada hari kiamat. Hadis ini menunjukkan bahwa angka 7 juga memiliki makna yang mendalam dalam konteks spiritual dan harapan orang beriman. 32 surah 2, 3, dan 7 dalam Al-Quran. 32 analisis mendalam tentang surah Al-Baqarah dan Al-A'raf. Surah Al-Baqarah 2. Surah Al-Baqarah adalah surah yang panjang dan penting dalam Al-Quran, dengan jumlah ayat sebanyak 246 ayat. Surah ini diturunkan di Madinah setelah hijrah dan merupakan surah yang mengandung banyak hukum dan tuntunan bagi umat Islam. Nama Al-Baqarah diambil dari kisah tentang sapi yang disembelih oleh Bani Israel, yang dijelaskan dalam ayat 67-73. Surah ini membahas berbagai tema, termasuk iman, ibadah, hukum, serta kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh. Dalam surah Al-Baqarah, Allah memperkenal berbagai hukum seperti hukum sholat, zakat, puasa, dan haji, serta menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman dan bertakwa. Surah Al-Imran. Surah Al-Imran terdiri dari 200 ayat dan juga diturunkan di Madinah. Surah ini dinamakan setelah keluarga Nabi Imran yang merupakan keluarga Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS. Surah Al-Imran membahas tentang pentingnya iman, kesabaran, dan persatuan dalam menghadapi berbagai cobaan. Di dalamnya juga terdapat kisah-kisah inspiratif tentang keluarga Nabi Imran dan para nabi lainnya. Surah ini juga mengandung berbagai hukum dan tuntunan, seperti hukum tentang makanan, pakaian, serta hubungan antara umat Islam dengan umat lainnya. Surah Al-Imran dianggap sebagai surah yang sangat penting dalam membangun pondasi iman dan ibadah umat Islam. Surah Al-A'raf.
Surah Al-A'raf terdiri dari 29 ayat dan diturunkan di Mekah. Nama surah ini diambil dari kata Al-A'raf yang berarti tanah tinggi atau bukit, yang merujuk kepada bukit di mana Nabi Adam AS dan Hawa memperoleh pengampunan dari Allah setelah keluar dari surga. Surah ini membahas tentang berbagai kisah para nabi dan umat mereka, serta tentang pentingnya memahami dan mengikuti petunjuk Allah. Dalam surah Al-A'raf, Allah menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman dan bertakwa, serta tentang azab bagi orang-orang yang membangkang dan tidak mau menerima kebenaran. Surah ini juga memberikan berbagai pelajaran moral dan etika yang penting bagi kehidupan manusia. Dikabdu jumlah ayat dan struktur matematik surah 2 was 46 ayat yang dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama ayat 147 membahas tentang iman, ibadah, dan hukum-hukum dasar. Bagian kedua ayat 142 membahas tentang sejarah dan kisah-kisah para nabi serta hukum-hukum yang lebih spesifik. Surah 3, Al-Imran, 200 ayat, terdiri dari 4 bagian utama. Setiap bagian membahas tentang berbagai tema seperti iman, persatuan, kesabaran, dan kisah-kisah para nabi. Surah 7 Al-A'raf, 209 ayat, terdiri dari 7 bagian utama. Setiap bagian membahas tentang kisah-kisah para nabi dan pelajaran yang dapat diambil dari kisah-kisah tersebut. 3.3 makna spiritual dari pola 2 ajaran Islam. 3.1 pola 2 dalam Al-Quran mencerminkan berbagai ajaran Islam yang penting. Angka 2 mengingatkan tentang dualitas kehidupan dan pentingnya menjaga keseimbangan. Angka 3 mengajarkan tentang pentingnya persatuan dan kerjasama serta kesatuan dalam keimanan. Sedangkan angka 7 melambangkan kesempurnaan dan harapan bahwa dengan mengikuti ajaran Allah, manusia akan mencapai kesempurnaan dalam kehidupannya. 3.3 refleksi spiritual. Pola 237 juga dapat menjadi sumber refleksi spiritual bagi umat Islam. Melalui pemahaman tentang pola ini, orang dapat lebih mendalam memahami tentang peran Allah dalam kehidupan mereka dan bagaimana mereka dapat memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepadanya. Pola ini juga mengingatkan bahwa dalam setiap aspek kehidupan ada ketertiban dan kebijaksanaan dari Allah yang perlu dipahami dan diikuti oleh manusia. 3. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, pola 2 dapat diaplikasikan sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan yang seimbang dan bermakna. Dengan memahami pentingnya keseimbangan, angka persatuan, angka 3, dan kesempurnaan, angka 7, orang dapat berusaha untuk selalu menjaga keseimbangan antara ibadah dan dunia, berusaha untuk bersatu dan saling membantu dengan sesama, serta selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan memahami simbolisme angka 2, 3, dan 7 dalam Al-Quran, serta bagaimana pola 2 muncul dalam struktur dan ajaran Al-Quran, umat Islam dapat memperdalam pemahaman mereka tentang keagungan kebijaksanaan Allah. Pola ini tidak hanya merupakan keajaiban matematik, tetapi juga mengandung pelajaran dan tuntunan yang mendalam bagi kehidupan manusia. Bab 4, pola 2.7. Dalam struktur Al-Quran, 4.1 analisis surah 2, 3, dan 7, 4.1 isi dan tema. Surah Duhara. Surah Al-Baqarah adalah surah yang panjang dan komprehensif, mengandung berbagai hukum dan tuntunan untuk umat Islam. Tema utama surah ini termasuk iman dan kufur. Surah ini menjelaskan perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang kufur, serta konsekuensi dari setiap pilihan. Hukum dan ibadah mengandung hukum-hukum tentang sholat, zakat, dan haji. Kisah para nabi menyajikan kisah-kisah para nabi seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Adam. Sosial dan ekonomi memberikan pedoman tentang transaksi bisnis, perkawinan, dan warisan. Surah 3, Surah Al-Imran fokus pada keluarga Nabi Imran dan para nabi yang berasal dari keluarga tersebut, serta tema-tema seperti kesatuan umat Islam, menekankan pentingnya persatuan dan keserasian di kalangan umat Islam. Kesabaran dan ketekunan mengajarkan tentang pentingnya dan menghadapi percobaan. Kisah para nabi, termasuk kisah Nabi Musa, Nabi Isa, dan keluarga Nabi Imran. Surah 7 Surah Al-A'raf membahas tentang kisah Nabi Adam, mendetail tentang penciptaan Nabi Adam dan Hawa, serta keluarnya mereka dari surga. Petunjuk bagi umat memberikan petunjuk dan peringatan kepada umat Islam. Kisah para nabi lainnya, termasuk kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Saleh. 4.12 pola 2.37 dalam susunan ayat dan surah. Jumlah ayat surah 2, 296 ayat.
Surah 3 Al-Imran 200 ayat. Surah 7 Al-Araf 209 ayat. Struktur matematik 2 plus 3 7 12. Jumlah surah yang terlibat dalam pola 2.37 adalah 3 surah, tetapi jika dijumlahkan sebagai angka, 2 plus 3 plus 7 adalah 19. 2 kami 3 ben 7 adalah 82. Perkalian angka-angka dalam pola 2.37 memberikan hasil 42, yang juga memiliki makna dalam berbagai konteks numerik. Pola dalam susunan-susunan surah. Surah 2, 3, dan 7 terletak di awal Al-Quran, membentuk fondasi ajaran Islam. Pola dalam ayat, jumlah ayat dalam surah-surah ini membentuk pola matematik yang konsisten. 4.2 Wahyu 1.5 dan pola 2.32. 4.1 kronologi. Pengungkapan surah-surah awal surah testimoni pertama. Surah ini adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Isi, mengajarkan tentang pentingnya dan pendidikan. Surah 16 wahyu ketiga. Surah ini diturunkan setelah surah Al-Alaq dan surah Al-Muzammil. Isi, mengajarkan tentang kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi tantangan. Surah 73, Wahyu keempat. Surah ini diturunkan setelah surah Al-Qalam. Isi memberikan petunjuk tentang ibadah sholat dan pengaturan waktu. Surah 75, surah ini diturunkan setelah surah Al-Muzammil. Isi mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bangkit dan menyebarkan pesan Islam. 4.22 pola numerik dalam surah-surah Wahyu pertama. Jumlah ayat surah 96 Al-Alaq 19 ayat, surah 68 Al-Qalam 52 ayat, surah 73 Al-Muzammil 20 ayat, surah 74 56 ayat. Pola 270 jumlah ayat dari surah 6, 64, 73 dan 74 adalah 11 plus 52 plus 20 plus 56 equals 47 ayat. 1.7 3 9 dan 49 adalah 7 kuadrat yang menguatkan pola 2 segi ke-7. 4.3 pola 2.7 dalam susunan huruf dan kata. 4.3.1 analisis huruf pembuka dan penutup. Huruf pembuka surah 2 Al-Baqarah tidak memiliki huruf pembuka. Tidak memiliki huruf pembuka. Surah 7 tidak memiliki huruf pembuka. Huruf penutup. Semua surah dalam Al-Quran berakhir dengan kalimat yang mengandung pesan penting. Surah-surah 2 Tiking dan 7 juga berakhir dengan kalimat yang menguatkan ajaran Islam. 4.2 pola dalam penampilan kata-kata kunci. Penampilan kata Allah surah 2 Bara. Kata Allah muncul 85 kali. Kata Allah muncul 64 kali. Surah 7 Al-Araf, kata Allah muncul 71 kali. Total 25 plus 64 plus 71 20 kali. Penampilan kata rahmat surah 2. Kata rahmat muncul 16 kali. Surah Imran, kata rahmat muncul 13 kali. Surah 7 Al-Araf, kata rahmat muncul 10 kali. Total 11 plus 13 plus 10 9 kali. 433 makna dari pola kata-kata kunci. Kata Allah, penampilan yang frekuensi tinggi menunjukkan fokus surah-surah ini pada keagungan dan keutamaan Allah. Kata rahmat menunjukkan tema kasih sayang dan rahmat Allah yang melimpah bagi hamba-hambanya. 4 pola 237 dalam konteks multidimensi. 4.1 pola numerik dalam konteks ilmu perbandingan dengan pola numerik dalam alam. Pola 2.7 dalam Al-Quran dapat dibandingkan dengan pola numerik dalam alam semesta, seperti pola Fibonacci dan keemasan Reo. Teori matematik yang relevan, teori bilangan prima dan geometri dapat digunakan untuk memahami pola 2.7. 4.22 dalam seni dan arsitektur Islam. Penggunaan pola numerik dalam seni Islam, pola geometris dan kaligrafi yang menggunakan angka 2, 3, dan 7. Contoh dalam arsitektur masjid, desain masjid yang menggunakan pola 2.7 dalam struktur dan ornamen. 4.43 interpretasi filosofis dari pola numerik. Pengaruh pola numerik terhadap pemikiran filosofis. Bagaimana pola numerik mempengaruhi pemikiran filosofis Islam? Makna filosofis pola 237. Pola 237 sebagai refleksi dari kesatuan, kesempurnaan, dan keagungan Allah. Dengan menganalisis struktur dan pola numerik dalam surah-surah 2, 3, dan 7, serta surah-surah Wahyu pertama, kita dapat memahami betapa dalamnya keajaiban Al-Quran. Pola 237 tidak sedang metode mengandung pesan dan tuntunan yang mendalam bagi umat Islam. Bab 5, pola 237 salam 611-614. 5 114 11 surah dari 13 hingga 115. 5.11 konteks historis dan tematis. Surah-surah pendek.
Latar belakang pengungkapan surah-surah pendek yang terdapat di halaman 61-64, surah 133 hingga 113 kebanyakan diturunkan di Mekah. Surah-surah ini membahas berbagai tema seperti iman, ibadah, serta peringatan kepada manusia tentang kebesaran Allah dan akhirat. Mereka ditujukan kepada masyarakat Mekah yang pada masa itu masih largely polytheistic dan belum menerima pesan Islam. Tema-tema utama surah Surub 3 Asar mengajarkan tentang kependekan hayat dan pentingnya iman serta amal saleh. Surah Surub 4 Al-Humazah mengutuk orang yang suka menggunjing dan mengingatkan tentang akibatnya di akhirat. Surah Surub 5 menceritakan keajaiban kehancuran pasukan Persia yang menyerang Mekah dengan pasukan gajah. Surah Suratul Mulaish mengingatkan kaum Quraisy tentang nikmat Allah dan meminta mereka untuk beriman. Surah Suratul Dudun mengutuk orang yang pelit dan mengingatkan tentang pentingnya memberi kepada orang miskin. Surah Saikrun Blafirun menegaskan perbedaan antara orang beriman dan orang kafir. Surah Saifuddul Zad mengutuk orang yang kafir dan mengingatkan tentang neraka. Surah 10 An-Nasr memberi berita gembira tentang kemenangan Islam. Surah 19 Al-Lahab menceritakan tentang kebinasaan Abu Lahab, pamangkin Nabi Muhammad SAW. Surah 10 Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah. Surah 10 Al-Falaq mengajarkan doa perlindungan dari kejahatan orang dan setan. Surah 11 mengajarkan doa perlindungan dari setan dan godaan. Limpon 1-2, peran surah-surah pendek dalam praktik keagamaan. Surah-surah pendek ini sering dibaca dalam solat dan doa sehari-hari. Mereka juga digunakan sebagai doa pengantin, doa sebelum tidur, dan doa dalam berbagai kesempatan lain. Dalam praktik sufisme, surah-surah pendek ini juga digunakan sebagai zikir dan doa untuk tujuan purifikasi batin dan mendekatkan diri kepada Allah. Limun 2 pengelompokan ayat dan pola numerik. Liman 2 metodologi pengelompokan ayat. Ayat-ayat dalam surah-surah pendek ini dikelompokkan berdasarkan pola numerik tertentu. Contohnya dalam surah 113 jumlah ayat dalam setiap surah adalah sebagai berikut. Table copy. Surah ayat 1 Al-Asr 31, Al-Humazah 91, Al-Fil 5, Quraisy 41, Al-Ma'un 71, Al-Kafirun 31, Al-Masad 6, An-Nasr 31, Al-Lahab 51, Al-Ikhlas 1, Al-Falaq 51. Jumlah ayat 3 plus 9 plus 5 plus 4 plus 3 3 3 6 3 plus 5 6 plus 5 plus 9 ayat. 5.2 detail perhitungan dan analisis kesalahan. Dalam pengelompokan ayat terdapat pola numerik yang dapat diamati. 11 plus 4 plus 7 plus 6 plus 8 plus 6. 2 plus 3 Al plus 9 Al-Humazah 5 Al-Fil. 4 Al-Quraisy 7 Al-Ma'un 3 Al-Kafirun Al-Masad Blab. Tidak ada dalam pengelompokan asli. Mungkin kesalahan dalam perhitungan. Sebemen, tidak ada dalam pengelompokan asli, mungkin kesalahan dalam perhitungan. 6. Analisis kesalahan dalam perhitungan menunjukkan bahwa jumlah ayat sebenarnya adalah 59, bukan 27 plus 3 plus 6 plus 8 plus 9 60. Kesalahan ini mungkin disebabkan oleh keliru dalam menghitung atau mengelompokkan ayat. 5.3 makna dalam pengelompokan ayat 5.3.1 bagaimana pola numerik memperkuat pesan surah-surah. Pola numerik dalam pengelompokan ayat surah-surah pendek ini membantu memperkuat pesan dari setiap surah. Contohnya, surah 7 Al-Ma'un dengan 7 ayat, surah ini menekankan pentingnya memberi kepada orang miskin dan kesalahan orang yang pelit. Surah 1 Ikhlas, dengan 4 ayat, surah ini secara ringkas menegaskan keesaan Allah. 5.2 aplikasi praktis dalam kehidupan beragama. Pola numerik dalam surah-surah pendek ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam solat, surah-surah pendek sering dibaca dalam solat dan doa. Dalam doa, surah 11 Al-Falaq dan 11 An-Nas dibaca sebagai doa perlindungan. Dalam pengajaran, surah-surah pendek ini sering diajar kepada anak-anak sebagai pengenalan awal kepada Al-Quran. 5 dua kezikiku judu. Dalam halaman 6 tasidun 6 befapt. 5 ponsat pola numerik 6 manusatu nulis semaut. Pola 2 3 dan diamati dalam sarat na hastuk feliat ayat. Surah 7 disebut belim 6 ayat. Surah 73 Al-Muzammil 20 ayat. Surah 68 Al-Qalam 52 ayat. Surah 96 Al-Alaq 19 ayat. 542 pola 37 dalam susunan halaman 27 Jumlah surah dalam halaman 6 11 dan 4 adalah 12. 2 Griga Kaim 22
Jumlah ayat dalam surah-surah yang berkaitan dengan tujuh, surah 968 sampai 34 adalah 19 plus 52, 20, 56, 147 ayat. 147, 349, dan 40 dan plus 9, 98, karena 147. 98 adalah 2 garis 49. 54 makna spiritual dari pola 237 dalam halaman 61 dan 64. Mencerminkan ajaran Islam, pola 237 dalam halaman 4 mencerminkan berbagai ajaran Islam seperti pentingnya iman, ibadah, dan persatuan. Refleksi spiritual. Melalui pemahaman pola 237, pembaca dapat memperdalam pemahaman spiritual mereka tentang keagungan dan kebijaksanaan Allah. 55 instant ijaz kiraan logik multidimensi. 55 tanda surah 2 plus 3 plus 7, surah 2 Kahra 296 ayat. Surah 3 Al-Imran 200 ayat. Surah 7 Al-Araf 209 ayat. Jumlah ayat 28 plus 200, 296 plus 95 ayat. 552 Mukhafat. 2 plus 1 halaman 2 dan 1 dalam Quran. Merujuk kepada surah-surah pendek yang memiliki pola numerik tertentu. 5533 ayat surah 107 Al-Ma'un 7 ayat. Surah 103 Al-Asr 3 ayat. 5 plus 7, 12, sesuai dengan jumlah surah dalam halaman 61-64. Dengan memahami pola numerik dalam halaman 61-64 Al-Quran, pembaca dapat lebih mendalam memahami keagungan dan kebijaksanaan Allah. Pola 237 tidak hanya merupakan fenomena matematik, tetapi juga mengandung pesan dan tuntunan yang mendalam bagi kehidupan manusia. Bab 6, kesimpulan dan refleksi. 6.1 ringkasan. Temuan 6.1 pola 237 sebagai fenomena matematik. Buku ini telah menjelajahi pola angka 237 dalam Al-Quran, mendapati bahwa ia muncul dalam pelbagai aspek struktur Al-Quran. Dari jumlah ayat dalam surah-surah tertentu hingga susunan surah dalam Al-Quran, pola 237 menunjukkan peraturan matematik yang luar biasa. Contohnya, jumlah ayat dalam surah 96, 68, 73, dan 774 memberi hasil 157 ayat, yang boleh dibahagikan dengan 3 dan 7, serta bermakna dalam konteks angka. 6.12 pentingnya pola numerik dalam memahami Al-Quran. Pola angka 237 memperkukuhkan kepercayaan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah. Keteraturan dan keharmonian yang terdapat dalam pola-pola ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hasil ciptaan manusia, tetapi hasil perancangan yang sempurna daripada Yang Maha Kuasa. 6.2 refleksi rohani. 6.21 memperdalam keimanan melalui pola numerik. Kajian tentang pola angka 237 boleh memperdalam keimanan seseorang dengan setiap tawaran keagungan dan kebijaksanaan Allah dalam aspek kehidupan. Dengan memahami pola-pola ini, orang dapat lebih menghargai keindahan dan ketelitian Al-Quran. 6.22 saran untuk pembaca. Pembaca diusulkan untuk menggunakan pola angka sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman dan keimanan mereka. Dengan mempelajari pola-pola ini, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang ajaran Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 6.3 arah penelitian mendatang. 6.31 soalan yang belum terjawab. Masih ada beberapa soalan yang belum dijawab dalam kajian tentang pola angka 27. Contohnya, adakah pola ini muncul dalam bahagian lain Al-Quran dan bagaimana ia berkaitan dengan ajaran Islam yang lain? 6.3 kaedah baru untuk mempelajari pola numerik dalam Al-Quran. Kajian masa depan boleh menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk menganalisis pola numerik dalam Al-Quran. Selain itu, kaedah kajian yang lebih mendalam boleh digunakan untuk memahami makna spiritual daripada pola-pola ini. 6.4 penutup. 6.1 penghargaan dan ucapan terima kasih. Buku ini adalah hasil kerjasama dan sumbangan banyak pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para penyelidik, ulama, dan pembaca yang telah memberi sokongan dan ilham dalam penulisan buku ini. 6.42 doa penutup. Semoga buku ini dapat memberi manfaat kepada pembaca dalam memahami keagungan Al-Quran. Penulis memohon kepada Allah agar ilmu yang diperoleh daripada buku ini dapat membawa berkah dan memberi manfaat kepada kehidupan pembaca. Buku ini bertujuan untuk menyediakan wawasan yang mendalam tentang keajaiban Al-Quran melalui kajian pola angka 237. Dengan memahami pola-pola ini, pembaca diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan penghargaan mereka terhadap Al-Quran sebagai kitab suci yang sempurna.